wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu dan teman saya Rian. Dan satu lagi teman saya namanya Faras. Kita akan mempresentasikan tentang penyimpanan sekunder di mata kuliah sistem operasi. Di bab 1, latar belakang tersebut ialah suatu sistem operasi modern yang merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks sehingga struktur harus dirancang dengan hati-hati dan sesama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Memori eksternal merupakan suatu tambahan memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Nah, memori sekunder adalah memori eksternal komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan informasi dalam jangka panjang. Ini adalah memori yang tidak mudah menguap, yang berarti data tetap utuh bahkan jika komputer dimatikan. Latar belakangnya tersebut. Tujuannya, memori memainkan peranan penting dalam komputer untuk menyimpan dan mengambil data. Memori komputer dikategorikan ke dalam memori primer dan sekunder. Memori sekunder mengacu pada perangkat yang menyimpan eksternal yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara permanen. Fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Manfaatnya, perangkat penyimpan sekunder menawarkan banyak manfaat berbeda untuk pengguna komputer, seperti kemampuan untuk menyimpan sejumlah besar informasi seperti ratusan, bahkan setara dengan ribuan buku penyimpanan, buku. Penyimpan sekunder juga menghilangkan biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh bisnis untuk menyimpan dokumen penting dalam lemari arsip atau fasilitas penyimpan. Selain itu, perangkat penyimpan sekunder aman, andal, dan permanen. Selain media penyimpanan yang berada di dalam komputer, ada juga perangkat penyimpanan digital yang berada di luar komputer. Perangkat penyimpanan ini biasanya digunakan untuk menambahkan kapasitas penyimpanan di komputer yang mulai kehabisan ruang atau memudahkan transfer file dari satu perangkat ke perangkat lain. Definisi tersebut adalah memori eksternal adalah perangkat keras yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar komponen utama yang telah disebutkan di atas. Contoh dari memori eksternal adalah floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, flash disk juga bisa. Hampir semua memori eksternal yang banyak dipakai di belakangan ini dibentuk disk atau piringan, sehingga operasi data dilakukan perputaran piringan tersebut. Dari perputaran ini dikenal satuan rotasi piringan yang disebut RPM. Makin cepat putaran tersebut, waktu akses pun semakin cepat. Namun makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar juga panas yang dihasilkan. Saya lanjut untuk ke teman saya, Rian, boleh dilanjut. Ya, sistem operasi modern merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang hati-hati dan sesama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan. Kita dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Ada beberapa struktur sistem operasi dan dicoba diantaranya sebagai berikut. Satu, struktur sistem operasi di sistem tidak terstruktur. Sistem operasi sebagai kumpulan program masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Prosedur yang ada di dalam sistem ini mempunyai interface yang sudah dituliskan dengan baik. Dalam ini berupaya parameter dan hasilnya, serta masing-masing prosedur bebas untuk saling memanggil dibutuhkan. Walaupun disebut tidak berstruktur, sebenarnya sistem monolitik tetap mempunyai struktur walaupun kecil dan mendasar.
Operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan memberi layanan, lapisan lebih atas, lapisan yang paling bawah perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa manipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksud untuk kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Setiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang didefinisikan dengan bagus. Contoh operasi ini adalah DOS. DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa mode. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana dapat saling dipanggil oleh prosedur lain. Di sistem bila perlu dan karena berisi semua layanan yang sistem operasi untuk pengguna. Evolusi. Kebanyakan Unix saat ini berstruktur monolitik, meskipun monolitik yaitu seluruh komponen atau subsistem operasi terdapat di satu ruang alamat, tetapi secara adalah berlapis. Rancangan adalah berlapis, yaitu secara logik satu komponen subsistem merupakan lapisan dibanding lainnya dan menyediakan layanan untuk lapisan lebih atas. Komponen-komponen tersebut kemudian dilapisi, dikompilasi, dikaitkan menjadi satu ruang alamat untuk mempermudah dalam pengembangan, terutama pengujian dan fleksibilitas. Kebanyakan unit ini menggunakan konsep kernel lewat modul, yaitu bagian kernel terpenting berada di memori utama secara tetap. Bagian esensi lainnya berupa modul yang dapat ditambahkan ke kernel saat diperlukan dan dicabut itu tidak digunakan lagi di waktu jalan atau rantai. Unix berstruktur monolitik DOS. Oke, kita lanjut untuk teman saya Faras. Di sini saya akan melanjutkan dari Rian Surya Pratama. Menurut Starling, model tingkatan sistem operasi yang mengaplikasikan prinsip ini dapat dilihat daripada tabel level, yaitu mulai dari 1 sampai level 12. Yaitu level 1 terdiri dari sirkuit elektronik di mana objek yang ditangani adalah registrasi memory cell dan gerbang logika. Level 2 pada level ini adalah set instruksi pada prosesor. Level 3 tambahan konsep prosedur atau subroutine ditambah partikel atau return. Level 4 mengenalkan interupsi yang menyebabkan prosesor harus menyimpan perintah yang baru dijalankan. Level 5 level ini mengenalkan ide proses dalam mengeksekusi program. Level 6 mengatasi penyimpanan sekunder dari komputer. Level ini untuk menjadikan operasi dan menanggapi permintaan proses dalam melengkapi suatu proses. Level 7 membuat alamat logik untuk proses. Level 8 mengatasi komunikasi informasi dan pesan-pesan antar proses. Level 9 mendukung penyimpanan jangka panjang yang disebut dengan berkas. Pada level ini, data dari penyimpanan sekunder ditampilkan pada tingkat abstrak panjang variabel yang terpisah. Level 10 menyediakan akses ke peranti eksternal menggunakan antarmuka standar. Level 11 bertanggung jawab mempertahankan hubungan antara internal dan eksternal identifier dari sumber daya dan objek sistem. Level 12 menyediakan suatu fasilitator yang penuh tampilan untuk mendukung proses. Adalah moderator selanjutnya. Kesimpulannya adalah
Suatu sistem operasi modem merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat fungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi yang merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Memori eksternal merupakan suatu tambahan memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori sekunder adalah memori eksternal komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan informasi dalam jangka panjang. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Inilah yang referensi yang kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.